Diduga SMK Negeri 1 Kunto Darussalam Rokan Hulu melakukan manipulasi syarat dalam pelaksanaan program SMK Pusat Keunggulan. Berikut info selengkapnya. Berdasarkan informasi dari masyarakat dan bukti-bukti serta konfirmasi dari beberapa pihak terkait, diduga oknum kepala sekolah SMKN 1 Kunto Darussalam yaitu Bapak Ivyandi SCMM melakukan manipulasi syarat dalam pelaksanaan program SMK Pusat Keunggulan di SMKN 1 Kunto Darussalam Rokan Hulu. Rabu tanggal 21 Juni tahun 2022. Menurut laporan bahwa telah dilaksanakan pembangunan bantuan bangunan program SMK Pusat Keunggulan di SMKN 1 Kunto Darussalam Rokan Hulu. Akan tetapi tidak diketahui oleh konsultan yang telah disepakati dan disahkan sebelumnya. Tim pencari fakta media Tinta Rakyat Riau telah mengkonfirmasi kepada Bapak SY selaku konsultan dari bangunan program tersebut, dan pada saat dikonfirmasi via telepon, beliau sangat terkejut dan menerangkan bahwa beliau belum diberi kabar tentang dimulainya pembangunan tersebut, seperti pembicaraan beliau yang sempat terekam berikut. Kemarin orang itu kan minta dibuatkan, ya udah saya buat, udah saya kasih gambarnya sama orang tuh. Terus kelanjutannya kapan mulai dibangun, saya nggak dapat informasi. Iya, misalnya kalau udah mulai kan dikasih tahu tuh, dikasih tahu tentu kan kita kasihkan arahan, ini loh pekerjaannya, ini. Belum dikasih tahu berarti belum mulai. Setahu saya belum mulai, soalnya saya belum dapat informasi apakah udah mulai atau belum. Iya, kalau udah mulai kan dikasih tahu. Saya turun ke lapangan, saya cek apakah sesuai atau belum. Kan tanggung jawab saya juga itu. Nggak mungkin lah saya nggak ke sana kan. Itu yang aku heran kan. Kok nggak konfirmasi orang ini nggak mulai, udah mulai kok nggak konfirmasi. Iya. Seharusnya kan tanggung jawab saya juga itu pengawasannya. Saya cuma kan sebagai dikasih SK perencana sama pengawasan. Kepala sekolah untuk mengelola bangunan itu kan. Udah ada kan? Cuman kapan mulainya nggak ada. Udah ada. Cuman kapan mulai bangunan tuh nggak ada konfirmasi. Berarti harusnya Pak ini kita udah turun dananya, nggak bisa dimulai. Iya. Nggak bisa saya turun ke sana. Iya. Oh, dana biasanya gitu saya tahu saya. Iya. Saya pernah juga tuh yang bikin kayak gitu tuh. Langsung konfirmasi ke sekolah, Pak, dana kita udah cair. Kapan kita boleh mulai, katanya. Iyalah kalau udah mulai aja lah, besok dah saya ke sana. Kemudian ke sana biasanya belum ini ada. Ada kabar nggak ada kita. Tahu Bapak nelpon udah mulai, ya saya heran lah. Jadi dia nganggap saya lah jadi di situ penumpang nama aja. Berarti memang kemarin waktu waktu saya ngirim gambar tuh, minta Pak foto tanda tangan kata orang tuh, ya udah saya kasih. Saya kira kan untuk sekedar apa aja. Kalau untuk apa kan harus tanda tangan saya asli basah. Mungkin lah yang kalau untuk yang dikirim, bisa lah untuk berbagai verifikasi dari pusat dulu. Iya. Nanti kalau berpusatnya udah oke, baru tanda tangan basah untuk hard copy-nya dikirim kan. Saya konfirmasi dulu ke sekolahnya. Siap kan. Kok nggak kasih tahu ke saya kan kalau udah mulai. Jelas keterangan dari konsultan tersebut menimbulkan pertanyaan besar awak media dan menduga telah terjadi adanya penyelewengan di dalam pembangunan program SMK Pusat Keunggulan di SMKN 1 Kunto Darussalam Rokan Hulu tersebut. Kemudian saat tim pencari fakta meninjau lokasi, benar saja jelas pembangunan sedang dilaksanakan dan hampir 70%, namun tidak ada tertera pelang papan informasi tentang pembangunan tersebut. Di lokasi sekolah tersebut, tim tidak dapat menjumpai penanggung jawab pembangunan tersebut, akan tetapi hanya dapat berjumpa dengan guru dan tata usaha. Akan tetapi mereka tidak dapat memberikan informasi yang jelas tentang pembangunan tersebut karena mereka mengatakan bukan kapasitasnya.
Selanjutnya, tim menanyakan siapa yang bertanggung jawab dan mereka menghubungkan kami kepada bagian Sarpras yang kebetulan sebagai penanggung jawab tim pelaksana pembangunan tersebut. Lanjut, tim mengkonfirmasi kepada Wahyu Yatmiko, SP selaku Sarpras sekolah tersebut berkata, Yang jelas gini lah Pak, ini kan gini. Gimana Pak? Ya, ibaratnya kan kalau dikasih amanah, kemudian kita juga sambil belajar kan. Kan kita kemarin kan juga lagi BPDB juga, ya kan, persiapan BPDB. Mungkin ya kalau memang salah kan mungkin saya yang salah, lalai gitu kan. Kan waktu itu kan saya konfirmasi ke kepala sekolah untuk mulai, kemudian kepala sekolah kan mengiyakan untuk mulai, ya saya mulai gitu kan. Berarti saya yang lain. Berarti program pembangunan itu kepala sekolah menyetujui Pak ya, tanpa ada konsultan pun Pak ya? Yang saya melapor ke kepala sekolah, diiakan kan gitu, makanya kan kita lakukan. Iya Pak. Kalau untuk konsultan ya mungkin secara lapangan mungkin saya yang salah gitu kan, mungkin saya lalai atau apa karena banyak pekerjaan termasuk semua ya juga manusia kan Pak. Untuk mendapat keterangan yang lebih jelas dan akurat selanjutnya, tim mencari fakta mengkonfirmasi Kepala Sekolah SMKN 1 Kunto Darussalam yaitu Bapak Ifyandi SCMM. Dan saat dikonfirmasi, tim menanyakan tentang tidak adanya papan informasi dan menanyakan mengapa tidak adanya konsultan pengawas pada saat pembangunan, apakah tidak menggunakan konsultan pengawasan. Akan tetapi beliau malah mengatakan, dia belum turun dananya Pak, itu baru dana yang ditanggulangi oleh tim. Dananya belum keluar Pak ya. Kenapa harus konsultan dari kabupaten? Apa hubungannya? Jadi yang cross check itu siapa Pak? Dalam pembangunan Kan sudah angkat konsultan yang sudah disahkan oleh pusat loh. Nggak ada hubungannya dengan kabupaten. Ini nggak ada hubungannya dengan kabupaten, nggak ada hubungannya dengan provinsi Pak ya. Ini pembangunan ruang praktek. Oh gitu Pak. Sekarang ditanggulangi oleh komite. Oh gitu. Bapak datanginya Pak Charles SH ya, MH ya. Charles Manulang SHMH. Bapak datangnya jadi ada di SP2. Nah, yang itu kan dikerjakan oleh komite, Bapak. Makanya Bapak lebih jelasnya pergi ke komite kami. Oh, gitu, Pak. Iya. Ada konsultannya. Ada. Pengawasnya sudah diangkat. Ada SK-nya kok. Oh, atas nama siapa, Pak? Konsultannya, Pak? Itu tidak boleh kami beritahu karena itu dari pusat, Pak. Oh, dari pusat, Pak ya? Oh, jadi makanya saya bilang, Bapak datangnya aja Pak Charles Manulang SHMH, dia ada di SP1. Dia komite kami sekaligus pengawasan yang paling atas dia sekarang. Bapak datangi aja, nggak perlu payah-payah nelpon, nggak perlu payah-payah wawancarai saya. Ibu Pak, saya udah ada pertemuan sekarang Pak, mohon maaf ya. Siap Pak, siap. Beliau memberi arahan yang tidak jelas dan berubah-ubah, seperti alamat Bapak Charles Manulang SHMH. Beliau awalnya berkata ada di SP2 kemudian berubah di SP1. Seakan-akan ada yang disembunyikan atau karena panik. Beliau juga berkata, tidak perlu wawancarai saya. Dan itu menimbulkan kecurigaan dari tim pencari fakta atau media Tinta Rakyat Riau sehingga menduga adanya manipulasi syarat ataupun penyelewengan dalam pelaksanaan program SMK Pusat Keunggulan di SMKN 1 Kunto Darussalam Rokan Hulu. Hingga saat berita ini diterbitkan, tim masih terus mengusut tentang diduganya adanya manipulasi syarat ataupun penyelewengan dalam pelaksanaan program SMK Pusat Keunggulan di SMKN 1 Kunto Darussalam Rokan Hulu tersebut.